Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi nahana an ittiba'il hawa'i wasyahawat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi wal bariyat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiq lana ilal haqqi wa ila siratim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh wal rusuh wa salahil jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang saya hormati dan saya muliakan, para orang tua kami, para sepuh bini sepuh, para asatiz, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus Masjid Al-Furqan. Semoga senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi ini saya sampaikan adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini turun di kota Mekah, atau ada yang mengatakan di Madinah. Jumlah ayatnya ada 3 dan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Banyak ulama yang memberi judul surah Inna A'tayna Al-Kautsar ini adalah tentang Fadilatul Udhiyah. Fadilatul Udhiyah artinya keutamaan menyembelih hayawan kurban. Maka ayat yang pertama adalah Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya, a'tainaka kami berikan kepadamu. Mu'nya itu Nabi Muhammad, pakai domir mukhatab. Jadi domir mukhatab ini di dalam Al-Quran terkait marji domirnya kepada Nabi, yaitu kesannya, pesannya sangat dekat Allah kepada Nabi. Kalau kita bertanya kepada orang gini, ente mau kemana? Itu kan antara yang nanya dengan yang ditanya dekat, Pak. Saya berikan kamu ini, itu antara yang memberi dengan yang diberi itu dekat. Ini kesannya. Tetapi jangan dibayangkan dekatnya Allah kepada Nabi bagaikan dekatnya kita dengan sahabat kita. Itu namanya fisik. Kalau kita punya paham begitu dalam akidah, namanya pahamnya paham mujasimah. Karena Allah tidak berjisim, Allah tidak bertempat begitu. Ini kesan dari domir itu Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan? Al-Kautsar. Kautsar
ini maknanya adalah, ada yang menerjemahkan maknanya an-nahru fil jannah, sungai yang ada di surga. Ada yang menerjemahkan al-kausar itu adalah al-khairul kasir, kebaikan yang banyak. Jadi kalau orang Arab, Pak, makna banyak sama banyak banget itu beda, Pak, kalimatnya. Kalau kasuro itu maknanya banyak, kalau maknanya sangat banyak kasaro. Kalau berlimpah-limpah itu bukan lagi kasuro, tapi kausaro, yukausiru kausarotan. Wazannya pau'ala yupau'ilu pau'alatan. Itu kajian ilmu sorof, Pak. Jadi bahasa Arab ketika berubah ada tasdidnya, itu maknanya nggak sama, Pak. Fa'ala maknanya bekerja. Kalau bekerjanya sampai keluar gerah itu bukan fa'ala, Pak. Fa'ala, sangat kerja keras. Kalau orang Betawi kan kalau kerja kagak gerah, makan gerah, Pak. Menunjukkan apa tuh? Kerjanya asal-asalan. Kalau makan aja sampai gerah-gerah itu. Kalau kerja aja ke gerah. Nah, ini menunjukkan ketidaksemangatan begitu. Nah, ini orang Arab ketika maknanya begitu tuh, itu beda kalimatnya, Pak. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu ada berapa tasdid, Pak. Hitung tuh tasdid di dalam kitab Syafi'an dan Najah itu tasdid dihitung, Pak. Jadi kalau baca Fatihah tasdidnya kurang, itu sholatnya dianggapnya kagak beres, Pak. Umpamanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kurang tasdid. Mestinya iyyaka na'budu wa iyyaka ada tasdidnya. Tasdidnya kagak dibaca, maknanya beda. Makanya kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu sholatnya dianggapnya nggak sah gitu. Karena Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah. Jadi Allah memberikan kausar kepada Nabi, yaitu ditafsirkan oleh ulama di sini adalah al khairul kasir, kebaikan yang banyak. Apa itu kebaikan yang banyak? Minal ilmi, ditafsirkan kebaikan yang banyak minal ilmi, daripada ilmu. Sekarang kita punya harta banyak, tapi ilmunya kagak bisa tuh ngelola harta. Kalau bahasa Betawi, bures itu harta. Harta dapat warisan banyak nih, tapi anaknya kagak punya ilmu itu ngurus harta, dijualin dulu, Pak. Nggak ada manfaat sama dia, buat beli mobil, buat kawin lagi, tuh kerjaannya. Itu karena ilmunya kagak ada, otaknya kagak jalan. Tapi kalau al khairul kasir ada ilmunya, dipikirin tuh bagaimana supaya berkembang nih. Modal sekian kalau bisa nambah, kira-kira begitu. Jangan sampai kejual gitu. Kan kalau warisan makan banyakkan kejualnya daripada nambahnya, Pak. Anak kita nih kita tinggalin harta, habis, Pak. Yang kagak ada ilmunya. Yang kedua, ilmu ada, wal amal, tindakannya kagak beres. Ilmu ada tapi tindakannya kagak beres tuh terhadap apa yang dia miliki, nggak ada manfaatnya. Yang ketiga, wasyarafud darain, mulianya dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Ini terkait adanya ilmu, adanya amal. Mulia di dunia yaitu harus ada ilmu dan harus ada amal. Nah, mulia di akhirat itu tergantung mulianya di dunia.
Tergantung bolehnya di dunia. Kalau punya amal, punya ilmu, punya harta, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kepentingan agama Allah, itu akan otomatis mulia di akhirat. Ini Al-Kautsar. Maka Al-Kautsar ada yang menerjemahkan maknanya Al-Haud. Haud itu maknanya telaga. Itu kemarin kalau tidak salah kita aminin tuh selama bulan Ramadan. Imam baca wa minal haudi waridin wa ilal jannati dakhilin. Ada enggak? Udah lupa kali ya. Wa minal haudi waridin, sebagian daripada haud Nabi, telaga Nabi, yaitu nanti kita pengen pada datang. Untuk ngapain? Untuk minum haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah gelas yang ada di haud itu bagaikan jumlah bintang yang ada di langit. Karena jumlah umatnya banyak, nanti kita pada minum tuh, Pak. Kalau sudah minum haud Nabi, yaitu dia tidak merasa haus selama-lamanya. Nah, ini terkait Kautsar kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak terjemahan Kautsar, ada yang Al-Quran buat Nabi, ada yang ilmu itu buat Nabi, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kaitannya kepada kita, kepada umatnya? Bukankah Al-Quran ini diturunkan buat petunjuk umatnya? Kita juga sudah punya Al-Kautsar, Pak. Apa Al-Kautsar kita? Sampai saat ini Al-Kautsar kita adalah umur. Masih Allah berikan kita sehat, anak, keluarga, rumah, cucu, besan. Itu namanya Kautsar, Pak. Bagaimana Kautsar-Kautsar yang ada pada kita itu untuk bisa kita menjadi mulia? Bagaimana cara mensyukuri Kautsar yang sudah Allah berikan kepada kita? Nah, ayat berikutnya, pasolli, pasolli, maka sholatlah. Ini kalimat struktur susunannya, habis inna a'tainakal kautsar, pasolli, pakai pak. Di dalam bahasa ilmu nahu, ya, antara Kautsar yang kita sudah miliki itu nggak ada limit untuk leha-leha mensyukurinya, bentuknya adalah pasolli. Jadi sholat adalah bentuk mensyukuri Kautsar, Pak. Sholat bentuk mensyukuri Kautsar. Jadi apa yang udah ada pada kita, yang sudah Allah berikan kepada kita, cara mensyukurinya adalah sholat. Dianalisa lagi, Pak, oleh para ulama. Kalau kita kan baca Quran cuma sudah kita baca. Kenapa Allah nyebutnya bukannya paskur, syukurilah, tapi sholat? Kenapa Allah bilangnya bukannya paskur, jadi pasolli? Karena perintah sholat ini adalah yang sangat layak berbetulan dengan kata syukur. Karena syukur itu adalah at-ta'zim, mengagungkan. Syukur itu adalah maknanya at-ta'zim, mengagungkan. Nah, syukur itu ada 3 rukun, Pak. Syukur itu ada 3 rukun. Pertama adalah syukur itu yata'allaqu bil qalbi, yang kaitannya adalah kepada hati. Itu syukur, kaitannya kepada hati. Dan dia tahu bahwa
Apa yang dia miliki berupa nikmat yang sudah ada, itu tidak ada lain kecuali dari Allah. Itu yata'allaqu bil qalbi. Syukur rukun yang pertama. Yang kedua, syukur yang kedua rukunnya adalah al-lisan, bahasa. Apa bentuknya? Ayam daha, bentuknya adalah pujian. Yang ketiga, syukur itu rukunnya adalah al-amal. Al-amal atau al-jawarih, anggota tubuh kita. Dan tawadu, rendah hati, itu rukun daripada syukur. Nah, itu semua itu ada di sholat, Pak. Itu semua ada di sholat. Qalbun, ada namanya rukun qalbi, ya. Ada rukun qauli di dalam sholat. Ada jawarih, anggota tubuh kita semua. Itu nyebutnya sholat, Pak. Jadi makanya Allah bilangnya adalah fasolli. Karena sholat itu mencakup itu di dalam kalimat. Ibarat lain, as-sholatu jami'atun li aqsami syukri. Sholat itu mencakup macam-macam syukur. Karena syukur qalbi, syukur lisan, syukur jawarihan, anggota tubuh kita, itu semuanya kita ajak bersyukur itu ketika sholat, Pak. Anggota tubuh kita ini susunannya kalau tidak salah hampir ada 300 lebih, Pak, persendian kita. Itu bagaimana kita ajak bersyukur? Ya itu di sholat. Kalau kita ngasih orang mungkin tangan doang, tapi kalau sholat semua yang ikut, Pak. Konsentrasi kita penuh. Makanya bilangnya fasolli. Inilah bahasa Al-Quran, bahasa wahyu yang tidak bisa diterjemahkan begitu saja. Makanya perlu adanya literasi tambahan-tambahan, bukan hanya terjemahan yang kita baca. Karena kalau kita baca terjemahan ya hanya segitu. Maka ulama-ulama ketika menerangkan, menafsirkan Al-Quran, itu disiplin ilmunya dibawa, Pak. Ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya, ya, ilmu bayannya. Nah, itu harus ilmu nahunya, ilmu sorobnya. Itu akan dikemas sebegitu rupa supaya lebih pas memahaminya. Lalu perintah sholat itu kepada siapa? Li rabbika, kepada Tuhanmu. Karena boleh jadi ada orang yang sholatnya bukan karena Tuhanmu. Ada, kan di sana ada ayat yang lain. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tuh berarti celaka orang yang sholat karena mungkin sholatnya bukan karena Allah. Jadi orang yang sholat aja celaka gitu. Kalau ada orang yang apalagi yang kagak sholat. Cuma bener banget Ustaz, yang penting gua bener kagak sholat juga. Bagaimana bener orang kagak sholat bener gimana? Kan ada orang ngomong gitu, gua yang penting bener, gua pun kagak sholat. Ya bagaimana orang bener ngaku kagak sholat? Yang sholat aja kagak bener, apalagi kagak sholat. Jadi fasolli li rabbika, maka lakukanlah dalam rangka mensyukuri kausar itu sholat kepada Tuhanmu. Jangan sampai sholat ada riaknya, jangan sampai sholat karena ini, jangan sampai sholat karena yang lain. Nah, yang berikutnya, fasolli li rabbika wanhar. Nah ini wanhar ini maknanya dan lakukanlah penyembelihan. Lakukanlah penyembelihan. Coba ini kalau kita analisa lagi, ini bukan saya menganalisa tapi para ulama, Pak. Saya baca aja, sekedar baca tafsir. Wanhar itu pakai waw, Pak. Namanya dalam bahasa Arab huruf atop, penghubung. Kemana wanhar itu dihubungkan? Ke fasolli. Fasolli.
Sholat dan penyembelihan, betul. Sholat dan penyembelihan ada kaitannya nggak, Pak? Hah? Kenapa wanhar diatofkan ke fasolli? Apa antara sholat dengan penyembelihan? Nah, di sini karena tadi bentuknya syukur, ya, mensyukuri penyembelihan binatang-binatang yang kita punya. Ya, karena orang Arab dulu hartanya itu paling banyak adalah binatang, Pak, binatang ternak. Makanya ada ucapan begini, al hayawanu imadul hayat. Binatang itu adalah tiang ekonomi masyarakat. Dulu, ya dulu tahun 70-an ke atas itu kan orang kampung pasti itu punya binatang, Pak. Punya ayam, punya kambing, punya kerbau itu. Kalau nggak kuat beli kambing, marok, Pak, namanya. Kenal marok? Marok cikit saya punya kambing banyak 3 nih. Tuh urusin kambing gua yang perempuan, nanti kalau punya ada lahir bagi 2, kalau punya 1 begitu. Itu tuh semuanya punya binatang, Pak. Kalau lebaran itu jual ayam buat beli daging, Pak. Itu semuanya dulu orang itu punya, Pak. Nah, makanya cara untuk mensyukuri itu harus disembelih dan itu harus dibagi-bagi tuh kepada orang. Nah, makanya terkait wanhar ini, penyembelihan kurban, itu Nabi kan sampai bersabda begini, man wajada sa'atan falam yudhahi, man wajada sa'atan fala yaqrubanna musallana gitu. Maka siapa orang yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak mau berkorban, fala yaqrubanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami. Itu kesan yang kita ambil, betapa pentingnya pengorbanan binatang waktu itu, Pak. Sampai bilang jangan deketin sholat saya, itu bahasa yang kasar. Lu kaya-kaya ngapain lu kagak korban, jangan sholat di tempat gua, begitu kira-kira. Apa artinya, Pak? Karena Islam pada saat itu punya cita-cita besar bahwa manusia ini menjadi insanun kamil, manusia menjadi manusia yang sempurna, yang prima, yaitu harus mencukupi kebutuhan protein, Pak. Makanya Idul Adha ada para ulama menerjemahkan itu hari raya protein. Kalau Idul Fitri hari raya karbohidrat. Karena dia ngasihnya apa? Beras. Orang makan beras doang kagak ada dagingnya, kagak cakep, Pak, badannya. Begitu juga makan daging mulu, ya bisa darah tinggi. Jadi harus ada 2. Itu kebutuhan Islam saat itu, Bu, ya. Islam sudah mencanangkan tuh bahwa manusia prima itu harus 2 kebutuhan ini harus tercukupi. Makanya Nabi sampai, lu jangan deketin sholat gua, tempat sholat gua. Apain lu kaya-kaya kagak mau memperhatikan Islam. Nah, kalau sekarang kan Prabowo suruh makan apa, minum susu, begitu kan, supaya sehat gitu, Pak. Tapi duitnya dari guru, data guru diambil lagi, Pak. Kurang begitu, Pak, ya dah. Jadi Nabi itu udah mencanangkan itu, Pak. Insan kamil, insan prima itu harus butuh itu, Pak. Protein kan bukan hanya daging, susu, telur, itu. Dan ini kalau kita lihat masa kakek kita, uyut-uyut kita, emang makan daging dulu setiap hari. Iya, selamatan doang, itu pun kalau punya. Lebaran patungan, Pak. Saya tinggal di Bekasi, masuk Bekasi kota, Pak, tahun 78. Bekasi kota itu tahun 78 tuh kotanya tuh alun-alun, Pak. Masjid Al-Barkah. Masjid Al-Barkah juga masih di belakang, masih kuntet banget kelihatannya, Pak. Dulu mah kan udah megah, dulu mah kuntet, Pak, ada di belakang masjidnya. Itu doang tuh, dengan pengadilan sama Kampung 200 sudah kesononya udah kampung. Saya mondok di situ, sampingnya nggak ada warung Padang satupun.
warteg semua, kiri kanan warteg, depan warteg, makannya sama tempe orek, tempe goreng, udah nggak ada lagi itu lagi Pak. Itu umur saya, apalagi umur orang tua kita di atas, makan apa dia Pak? Orang beras juga susah waktu itu, beras ada dibuangin ke laut, apalagi daging. Bagaimana tuh kebutuhan-kebutuhan itu? Islam itu jauh-jauh hari sudah mencanangkan itu Pak. Makanya Nabi sampai kesel banget ngomong itu. Kalau bahasa kita mah kesel dah. Punya lapangan rezeki, banyak punya duit, lu kagak mau korban, jangan deketin tempat sholat kami. Berarti Nabi punya tempat sholat khusus Pak. Karena tempat Nabi sholat itu ada sholat namanya sholat istisqa, sholat minta hujan, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dan sholat jenazah itu enggak di Masjid Nabawi Pak, yang kayak sekarang. Itu ada namanya, kalau sholat istisqa itu ada namanya, ada Masjid Ghamamah. Kalau Bapak udah pergi umroh, pergi haji, lihat tuh mengarah ke utara apa ke selatan itu ada Masjid Ghamamah Pak. Kalau kesananya itu Pasar Hormat. Sekarang udah dirapihin tuh. Dulu Masjid Ghamamah itu Nabi sholat istisqa, baru Nabi angkat tangan itu cuaca udah mendung Pak, udah mendung. Nah disitulah Nabi sholat istisqa dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kenapa dikatakan nahar? Nah ini kalau kaitannya atau ke pasolli, yang kaitannya masih sholat juga Pak. Jadi wanhar ini maknanya yang ada dekat di atas dada. Makanya ada Ibnu Abbas nih, putra sahabat Nabi, ya, Abdullah bin Abbas, itu yang makamnya di Taif Pak. Kalau kita ke Taif itu ada makam Ibnu Abbas. Kata dia begini, "Dha yadakal yumna 'alal yusra fi sholati indan nahri." Letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu di waktu sholat lempengan nahar. Jadi Allahu Akbar. Nih kalau ada orang sholatnya begini nih, ini dalilnya Pak. Karena wan nahri itu wan har diatupkan ke pasolli. Begini. Letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di waktu sholat lempengan nahar. Allahu Akbar gitu. Jadi kalau ada orang yang begini juga masih kurang tepat sebetulnya begini. Tuh, ini ayatnya. Ada nggak orang sholat Allahu Akbar begini Pak? Di sini mah nggak ada, kita di sini ada mana nih? Tuh. Tapi kalau di Mekah ada Pak yang begini Pak. Emang kenapa begini? Takut dipotong lehernya. Itu Ibnu Abbas riwayatnya. Ini kaul begini gharib, jarang yang menyampaikan, gharib ya, asing. Wanhar itu disebutnya hari nahar. Hari nahar kalau kita yang kita sering alami, kita sering dengar apa? Hari nahar itu hari berapa Pak? Hari ke-10. Kan namanya kalau kaitannya di dalam ibadah haji itu ada namanya hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu dalam perspektif haji, kalau Bapak dulu ngikut haji sama kelompok yang kagak ngikutin pemerintah Pak, tanggal 8 dia bukannya bergeraknya ke Arafah tapi ke Mina. Itu namanya caranya dia hajinya haji tarwiyah. Saya mau tarwiyah begitu. Dengar nggak? Saya mau tarwiyah. Tarwiyah artinya tanggal 8 itu kelompok bimbingan ibadah haji ngajak jamaahnya atau pribadi-pribadi itu jalannya ke Mina. Karena sesuai perbuatan Nabi begitu Pak. Nabi itu dulu bukannya tanggal 8 Zulhijjah itu yang disebut tarwiyah, itu bukannya ke Arafah, ke Mina. Ngapain Nabi ke Mina? Menyediakan air Pak.
Karena Nabi sebagai panitianya, karena nanti di Mina itu kan 3 hari nginap, itu harus disediakan air. Kalau kita kaitan ke sekarang, cuma menapaktilasi perbuatan Nabi, air mah udah ada disiapin. Ngapain ke Mina? Karena pemerintah tidak menyediakan perlengkapan, Pak. Kalau mau ke Mina itu jamaah tanggal 8, itu ketua kloternya data, Pak. Di data itu ada berapa orang, siapa-siapa aja, pada tanda tangan, Pak, di atas metra itu. Mobil tidak disediakan, makan tidak disediakan. Jadi pemerintah tidak memfasilitasi, tapi tidak melarang. Ya kalau ke Mina ngapain gali sumur di sana, orang air udah ada. Baru tanggal 9 pagi subuh nih begini, baru berangkat dia ke Arafah, jalan kaki, Pak. Ya kalau masih muda mah umur 40, umur 30 nyaman-nyaman aja, Pak. Emang Arab di sana jam 9 panasnya kan udah luar biasa. Telur ditaruh di pala mateng, Pak. Lah kalau model kita udah aki-aki 60 jalan dari Mina ke Arafah, digendong, Pak. Jadi nyusahin. Itu namanya tarwiyah, ada nahar. Jadi kalau nahar itu tanggal 10. Kita di sini lagi pada buat melaksanakan sholat Idul Adha. Teman-teman kita, saudara kita yang lagi haji kan tergantung amalan dia. Ada yang lagi ngelontar, ada yang setelah lontar langsung tawaf ifadah, ada yang lagi tidur, yang ngapain aja, yang udah perbuatannya udah banyak waktu itu. Kita di sini nahar itu adalah habis Idul Adha melakukan penyembelihan, itu namanya wanhar hari 10. Jadi tarwiyah dan hari Arafah, itu hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Ya. Itu kaitannya ibadah haji. Kalau kaitannya perspektif sejarah Nabi Ibrahim, tarwiyah itu mimpinya Nabi Ibrahim di tanggal 8 itu, mimpinya menyembelih anak ini kembang tidur apa perintah Allah. Besok mimpi lagi, baru diputuskan oleh Nabi Ibrahim, wah kalau begitu bukan kembang tidur, ini perintah Allah. Maka di hari 9-nya itu disebut namanya hari Arafah. Kalau itu tahu perbuatan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tanggal 10-nya adalah eksekusi melaksanakan daripada mimpinya itu. Itu wanhar, kaitannya kepada sejarah. Tapi kalau wanhar, perintah menyembelih, itu adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk binatang ternak. Ya, dalam bentuk binatang ternak. Ya, kalau kita ya macam-macam kan cara mensyukuri lewat harta itu. Cara mensyukuri lewat harta itu sebetulnya gampang apa berat sih, Pak? Berat nggak, Pak? Kalau kita mensyukuri harta itu, kalaupun sedikit itu kayaknya berat juga, Pak. Mensyukuri apalagi harta yang kita sukai, Pak. Harta yang kita sukai, kita infakkan, itu berat juga, Pak. Berat. Karena Allah sudah bilang gini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia itu sangat suka ama khair. Khair maknanya al-mal, harta. Kenapa? Kalau sudah dia suka sama harta, fayabkhulu, lalu dia menjadi pelit. Berarti alasan orang pelit karena dia suka sama harta. Kalau kagak suka mah kagak pelit, Pak. Contoh, orang suka sama harta itu ada dua, ada nilainya, ada bentuk duitnya, Pak. Kalau duit nih, Bapak punya duit 10.000, tapi sambungan kotor banget lagi udah, ama 2.000 tapi cakep, belum ada bau rokok belum. Mana yang Bapak kasih? Yang 10.000 tuh yang sambungan. Kenapa? Karena udah kagak suka.
Walaupun nilainya 2.000 perak, karena itu duitnya baru, masih lempeng banget, bau bank lagi, kagak bakalan dikasih, Pak. Gua kasih bini aja deh buat beli sayuran, begitu. Itu kena cakepnya. Ada kena suka, kena nilainya, Pak. Punya duit 10.000, 2.000, udah lecek bawa rokok lagi, ya, sama 5.000, mana yang Bapak kasih untuk kotak masjid? Yang 1.000 pasti dah, masa yang 1.000 itu duit berdebat itu, Pak. Kata yang 10.000, ya gua yang keluar nih. Didengar sama 5.000, kagak bakalan lo, gua yang 1.000 yang keluar. Bener yang keluar 1.000, Pak. Tuh. Kenapa? Karena kita kagak suka sama itu. Nah, kaitannya pribadi kita nih, kita kalau ngasih baju orang, kira-kira kita yang baju masih suka apa masih seneng, apa udah nggak suka kita kasih orang, Pak? Yang udah kagak suka, Pak. Baju ada yang udah kagak baru, udah kagak bagus, tapi enak dipakainya, biar jelek juga ogah ngasih orang, enak tuh baju gue pakai, biar jelek juga, begitu, Pak. Itu manusia, karena Allah sudah bilang wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di sana kan ada ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gitu kan. Lan tanalul birra, tidak bakalan sampai kepada kebajikan, kepada kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga baru sampai dianggap kebajikan itu kalau kamu menapakkan sesuatu yang bagus yang kamu sukai. Makanya di dalam kurban itu binatangnya kan udah dijelasin tuh, kagak boleh yang pincang, kagak boleh yang picek, kagak boleh yang kurus. Emang kenapa? Karena kalau yang pincang juga harganya beda, Pak, sama yang gemuk. Bener nggak? Gua mau beli yang picek aja dah, yang murah. Proteinnya juga kurang bagus, Pak. Lah ini mah manusia, kita tuh biasanya suka yang begitu-begitu, Pak. Makanya orang Arab nih, Pak, orang Arab dulu, dan mungkin juga sekarang ada. Kalau kita lagi pergi haji itu kadang-kadang kita suka main di toko tuh ya. Itu kalau dia suka sama peci kita, Pak, itu peci kita diambil, ditukar sama peci dia, Pak. Ditukar, Pak, karena dia suka sama ini. Nah, orang yang ogah ngasih, oh peci gua diambil, main ambil bayar begitu, padahal memang begitu. Lu bener-bener ngasih apa kagak? Ditukar, Pak, peci kita sama sarung nih. Dia kan suka banget sama sarung, Pak. Kalau orang kita suka sama gamis, dia juga suka sarung, Pak. Itu sarung kalau dia suka main copotin baik dia. Wah, kalau kagak pakai celana kan repot. Karena mau ngasih mah kagak tuh. Karena kita kalau ngasih orang biasanya ya emang kita udah nggak suka, kasih makanan ini ya buat anu ya, ya udah bosan begitu ngomongnya. Nah itu berat, Pak. Apalagi kaitannya korban, Pak. Kalau ngomong sapi sekarang berapa satu, Pak? 20 juta lebih ya. Kalau sendiri ini mohon maaf nih yang bukan karena didorong oleh iman, berat, Pak. Nah, 21.000 mendingan gue beli motor aja, motor gue masih rombeng, begitu, Pak, ngomongnya. Berat. Nah, di situ disuruh wanhar. Makanya kalimatnya wanhar itu perintah. Itu kata Imam Hanafi, perintah kurban itu wajib. Kalau ngeliat ayat ini, wajib. Ada yang bilang wajib buat hak Nabi, tapi buat umatnya adalah menjadi sunnah dan fardu kifayah. Jadi kalau keluarga kita ada 7 orang, ya, ada 11 orang, satu berkorban, itu yang lain sudah cukup, Pak. Yang lain sudah cukup, semuanya mendapatkan pahala. Makanya Nabi ketika habis sholat Idul Adha, dia disodorkan 2 kibas. Kata Nabi, ini yang satu adalah saya sembelih buat saya, dan yang satu adalah buat umat saya. Berarti kita sudah dikorbankan oleh Nabi, Pak. Nabi mikirin umatnya tuh, nanti kalau ada umatnya yang kagak kuat sama sekali, udah dikorbanin. Ini buat yang orang kagak punya. Jangan ngomong Nabi udah korbanin umatnya, itu buat yang kagak punya.
Orang kaya ngomong begitu loh, kagak pantas ya. Jangan ya. Makanya kalau presiden kita ngorbannya yang budak begitu, kita juga kebagian juga Pak pahalanya ya. Bukan berarti udah cukup. Jadi Nabi itu cukup untuk mendapatkan pahala, semua itu korbankan. Nah, kaitannya dengan korban, kalau masuk 10 bulan Dzulhijjah, mau masuk 10 bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 itu 87, itu bagi pekorban itu dilarang untuk memotong rambut, memotong kuku dan yang lainnya. Itu di dalam kitab fikih makruh, Pak. Makruh, dibenci. Apa ilatnya? Ilatnya ada komentar ulama bahwa orang yang korban itu bagaikan orang yang sedang pakai ihram. Orang lagi pakai ihram haji atau ihram umroh kan kagak boleh cukur rambut, kagak boleh potong kuku. Nah, dia seperti itu. Dia seperti itu, kagak boleh potong kuku. Karena di dalam hadis lain kata Ali Mustafa Yakub di dalam tulisannya, beliau katakan kalau baca hadis jangan satu hadis aja, harus hadis berikutnya, karena nanti korban itu akan datang ya, kukunya, rambutnya akan membawa kebaikan. Makanya jangan diapantu, yang dimaksud potong adalah potong kuku kambing, rambut kambing, karena rambut kambing itu adalah mengandung kebaikan-kebaikan, Pak. Jadi semakin banyak rambut kambing itu semakin banyak kebaikannya. Itu namanya fadilah. Jadi yang dilarang potong itu adalah kuku kambingnya, rambut kambingnya jangan dirapihin, udah biarin aja begitu. Karena dia nanti akan datang pada hari kiamat berbentuk pahala, itu semuanya ada. Kukunya, rambutnya ada. Makanya jangan dipotong. Nah, ada ulama mengatakan pekorbannya itu yang jangan motong. Jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya, karena dia kayak orang lagi pakai ihram. Hadirin jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, yang terakhir ini adalah inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang marah benci kepadamu, nah syi'aka itu maknanya mubghidaka, memarahimu, huwal abtar, itulah dia yang abtar. Jadi begini Pak, orang Arab itu kalau nggak punya anak laki-laki itu namanya sebutannya abtar. Jadi orang nggak punya anak laki nih, perempuan mulu anaknya, itu namanya abtar ya. Orang yang terputus kebaikannya, karena yang melanjutkan tidak ada. Nah, Nabi ketika anaknya bernama Qasim meninggal dunia, Qasim itu ibunya dari Siti Maria Al-Qibtiyah ya. Punya Qasim meninggal dunia, lalu ketika meninggal dunia lama tuh nggak punya keturunan lah, laki-laki meninggal semua. Nah, dia disebutnya namanya Abtar. Siapa yang memberikan julukan Abtar? Waksil namanya, salah seorang sahabat, bukan sahabat, orang yang benci, namanya As bin Wa'il. As bin Wa'il ini nyebut Nabi namanya Abtar. Ketika Nabi datang ke masjid, ketemu di pintu, ngobrol dah tuh, ngobrol berdua sama si As bin Wa'il. Lalu di dalamnya ada orang-orang Quraisy pada ngobrol juga. Dan nyamperin dah dengan orang yang kelompok yang pada ngobrol. Lalu tadi ngobrol sama siapa itu? Ngobrol sama Abtar. Jadi Nabi disebutnya Abtar. Jadi ini artinya bahwa Nabi itu disebut Abtar itu sebagai penahan supaya dakwahnya tidak berkelanjutan, karena tidak dilanjutkan oleh anak keturunan lakinya. Maka kata Allah yang jawab itulah huwal abtar, inna syaka huwal abtar. Itu abtar adalah tuh orang yang nyebut ente abtar tuh dia yang putus tuh, kebaikannya putus, nggak ada pengikutnya, nggak ada umatnya. Maka ente lah wahai Muhammad itu yang banyak pengikutnya sampai akhir zaman. Ini adalah sebagai penghibur Nabi
karena Nabi dijuluki oleh orang Quraisy itu adalah si Abtar. Maka kenyataannya bahwa bukan yang Abtar, bukan Nabi, tapi adalah orang yang memusuhi Nabi. Maka ada ulama kita ahli hikmah, kalau ada orang yang jahat sama kita nggak jahat. Kita nggak jahat, dia yang jahat. Yang namanya manusia dijahatin pasti pengen balas, Pak. Pasti itu mah manusiawi. Betul gak, Pak? Kalau ada orang yang kagak dijahatin kagak mau balas mah itu orang udah manusianya udah nggak ada tuh, ya. Udah nggak ada. Artinya udah apa tuh? Ya iya, kagak ada. Kalau orang sekarang mah kagak bakalan begitu. Mobilnya kesempet dikit aja ngamuk. Marah-marah, ngeluarin senjata lagi. Itu kata ulama begitu. Kalau kita sangat dizolimi, yang ini masih pengen balas, itu bacalah ayat inna syani'aka huwal abtar. Tekan lempangan gini Pak. Inna syani'aka huwal abtar. Tekan lempangan ini. Itu lama-lama kalau kita dizolimi, kena doa orang yang zolim itu makbul, itu dia nanti Pak yang celaka. Tapi ini jangan diamalin Pak. Jangan ya. Kalau kita dijahatin orang, kalau orang sufi kan ngajarin kita, kalau ente dijahatin lu mikir, berarti lu juga punya salah begitu. Jangan kita menganggap paling baik, paling bersih. Ada juga kesalahan kita. Kenapa dia benci sama kita? Ya mungkin saya masih banyak kesalahan. Itu kan yang hebat begitu. Ada nggak yang begitu kira-kira Pak? Hah? Jarang Pak. Jarang orang pulang dari masjid, palanya kejedot di jendela, tuk aja. Sialan banget jendela nih, naruhnya ngapa di sini, begitu Pak. Mestinya kan iya gua sujud mulu, ngapa jadi kejedot ya, begitu Pak. Jadi nggak ada yang disalahkan. Maka inilah pembentukan karakter kita melalui ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan adalah sebagai bekal kita menuju akhirat yang abadi, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mensyukuri kausar yang ada pada diri kita. Sebagai bentuk syukurnya adalah melaksanakan sholat, sebagai bentuk syukurnya adalah melaksanakan wanhar. Maka kalau ada orang yang berbuat jahat, maka kita berikan maaf. Mungkin ada kesalahan pada diri kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan.